rahasia terbesar suamiku, kisah episode bagian 4. Andre teringat kata-kata Fajri yang mengancam kemarin, lalu mengangkat sudut bibirnya. Tapi ia memang ingin mengundurkan diri, jadi memecat itu sama saja baginya. Andre datang ke kantor ketua petugas keamanan atau ISUR. Ia belum sempat bilang ingin mengundurkan diri, kemudian terdengar ISUR berkata, "Andre, kamu terlalu sering meminta izin kerja, sangat mengganggu rencana pekerjaan divisi kita. Aku telah meminta persetujuan Pak Yamin. Dan maksud Pak Yamin ingin memecatmu." "Oh, baiklah kalau begitu berikan gajiku beberapa hari ini," ujar Andre dengan tenang. "Kamu itu dipecat, bagaimana mungkin dapat gaji, bahkan uang jaminan tidak bisa diberikan," ujar ISUR dengan senyum tipis. Ia kira Andre akan berdebat lama dengannya, tapi siapa sangka ia langsung menerimanya. Dasar bocah, harus mencari masalah dengan Pak Fajri. Pak Fajri adalah salah satu tokoh yang berwenang di dalam perusahaan ini. Ia ingin memecatmu saja, tidak perlu menjalani proses apapun. Andre tersenyum melihat ISUR dan berkata, "Baik, aku pergi tanya kepada Pak Yamin." Ia tertawa dingin, lalu keluar dari ruangannya. Meskipun ia sekarang telah menerima warisan kekayaan keluarganya dan tidak peduli dengan uang itu, tapi siapa yang berani mengambil uangnya begitu saja? Melihat Andre yang begitu percaya diri, ISUR mengerutkan dahinya, lalu mengambil teleponnya untuk menghubungi Fajri. "Pak Fajri, Andre pergi mencari Pak Yamin. Sepertinya kurang baik untuk tidak memberikan uang jaminan kepadanya," ujar ISUR sedikit khawatir. "Tenang saja, aku telah berbicara dengan Pak Yamin. Hanya seorang petugas keamanan biasa, bagaimana mungkin Pak Yamin peduli kepadanya?" Fajri memutuskan panggilan dan menaruh kembali teleponnya, sudut bibirnya terangkat pelan dan menyindir Andre. "Andre ya Andre, orang yang tak berguna sepertimu, apakah berhak merebutkan wanita denganku? Memecatmu hanyalah awal dari rencanaku. Tunggu aku menemukan di mana kamu meminjam uang itu, kamu akan mati dengan sadis." 10 menit kemudian, Andre sudah berada dalam kantor Pak Yamin. Yamin mengangkat kepalanya dan melihat Andre yang tiba-tiba masuk ke dalam kantornya. Ia berkerut alis dan bertanya, "Siapakah dirimu? Apa yang kamu lakukan?" "Pak Yamin, dia adalah Andre dari divisi keamanan. Ia ingin sekali bertemu denganmu dan aku tidak bisa menghentikannya." Sekretarisnya sibuk mengejar Andre masuk dan datang untuk menjelaskan. Ia memandang Andre dengan kesal. Ia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang tidak berperilaku baik. Tidak memberi masuk, lelaki itu mendorongnya. Andre yang berasal dari divisi keamanan. Yamin mengangguk kepalanya dan teringat masalah yang dikatakan Fajri untuk memecat Andre pagi ini. "Benar, itu aku." Andre duduk di kursi depan Yamin dan memandangnya dengan santai. "Kalian boleh memecatku, tapi mengapa tidak memberi gaji kepadaku? Bahkan uang jaminan juga tidak diberikan kepadaku. Pak Yamin, mohon berikan penjelasan untukku." Yamin berkerut alis dan berkata, "Aku sudah mendengar masalah memecatmu. Kamu sering bolos bekerja, perusahaanku pasti sudah tidak bisa memperkerjakan Anda. Tidak memberi gaji kepadamu merupakan maksudku, juga merupakan peraturan perusahaan. Kalau Fajri telah mengatakan masalah ini kepadanya, maka ia harus memberikan muka untuk Fajri. Dan lagi pula Fajri adalah manajer pemasaran perusahaan ini, yang memiliki kemampuan yang hebat. Ia juga dapat membawa banyak bisnis untuk perusahaan mereka setiap tahun. Sedangkan Andre hanyalah petugas keamanan biasa. Kedua orang ini saling dibandingkan dan tentunya Andre sama sekali tidak dianggap. Peraturan perusahaan. Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Jangan-jangan aturan perusahaan bukan digunakan untuk mengatur karyawan." Andre agak kesal. Ia sekarang telah meneruskan warisan, tidak perlu peduli gaji ini, tapi ini merupakan masalah prinsip.
Padahal perusahaan tidak ada aturan itu. Dan ia juga bukan tiba-tiba bolos. Setiap kali ia mendapat persetujuan untuk minta izin libur, Yamin ingin membantu Fajri untuk menghinanya. Apakah sungguh menganggapnya sebagai petugas keamanan? Aku adalah bos perusahaan. Aku bilang ada aturan ini, ya tentu ada. Kalau kamu ada kemampuan untuk menjadi bos, juga bebas untuk membentuk peraturan. Yamin menatap Andre dengan kesal. Kalau sudah memutuskan untuk membantu Fajri, maka ia tidak akan peduli lagi orang kecil seperti Andre. Biarkanlah orang kecil seperti itu berdebat, lagi pula juga tidak akan menghasilkan apapun. Apakah kamu yakin ingin mengambil gajiku yang begitu sedikit? Ujar Andre. Sebelum hari ini, kalau ia mendapat penghinaan seperti ini, ia bisa menerimanya. Tapi sekarang semuanya telah berbeda. Boleh juga kalau kamu berpikir seperti itu. Kalau kamu tidak terima, boleh memanggil polisi untuk melapornya. Baik, kamu bukan karyawanku lagi. Sekarang kamu sudah boleh pergi. Yamin menaikkan bahunya dan merendahkan Andre. Pak Yamin memang sangat hebat, sangat angkuh. Andre tertawa. Ia mengacungkan jempolnya kepada Yamin. Sebenarnya ia sama sekali tidak pernah menerima penghinaan begitu besar. Benar, baginya, Yamin itu sedang menghinanya. Orang baik juga bisa marah. Tentu Andre tidak akan diam begitu saja. Bukan setiap orang boleh menghinanya dan merebut gajinya. Ia melihat Yamin sekilas, lalu mengeluarkan telepon untuk menghubungi Wahyudi. Paman Wahyudi, perusahaan Melkoinda seharga 400 miliar. Berapa lama waktu yang harus dibutuhkan jika aku menginginkannya bangkrut? Tanya Andre. Waktu setengah hari Tuan Muda. Ujar Wahyudi tertawa. Baik, kalau begitu, aku ingin melihat mereka hari ini bangkrut. Ujar Andre, kemudian memutuskan panggilannya. Ia tersenyum ke arah Yamin dan berkata, tidak ada orang yang berani mengambil uangku di dunia ini. Kalau aku tidak ingin, maupun ia mengambil uangku sedikit, aku juga akan membuatnya sengsara. Kemudian ia bangun dan berjalan menuju keluar. Yamin memasang raut wajah tersenyum dingin. Menghadapi ancaman Andre yang membosankan, ia tidak akan pernah menganggapnya. Kalau Andre memiliki kemampuan untuk membuatnya bangkrut, untuk apa ia datang ke perusahaannya menjadi petugas keamanan? Andre menahan amarahnya dan meninggalkan kantor Yamin, dan langsung menuju rumah sakit. Hari itu murni akan membahas kerjasama, jadi membutuhkan ia untuk menemani anak mereka. Andre baru saja tiba di resepsionis lantai 1, ia langsung bertemu dengan Fajri. Sepertinya mereka sengaja menunggu kedatangannya. Benar sekali, Fajri memang sengaja menunggu untuk mempermalukan Andre. Kemarin Andre menyerangnya dan memukul wajahnya dengan keras. Ia akan membalas dendam. Tentunya ia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Bukankah ini adalah Andre? Kudengar kamu pergi mencari penjelasan kepada Pak Yamin. Seharusnya Pak Yamin juga telah menuruti permintaanmu kan? Fajri menatap Andre penuh sindiran. Begitu pula dengan Isur dan beberapa petugas keamanan. Mereka semua adalah tentara yang baru kembali dari militer. Tentara yang seperti mereka, masih saja tidak bisa mengalahkan orang yang tidak pernah menjadi tentara. Ini sungguh membuat mereka kurang puas dengan Andre. Mendengar Andre dipecat, bahkan tidak mendapatkan gaji dan uang jaminan, beberapa petugas keamanan ini sangatlah senang. Andre menatap Fajri dengan tenang dan pelan-pelan mengeluarkan rokok. Ia menghisap pelan dan berkata, silahkan lanjut pertunjukanmu. Kalau Fajri begitu senang, maka biarkan ia terus bahagia saja. Hanya saja apakah ia masih bisa bahagia setelah mendengar pengumuman perusahaan Melkoinda bangkrut? Mendengar sindiran Andre, raut wajah Fajri seketika berubah. Ia paling benci Andre begitu sombong, saat Andre sudah tidak ada jalan lain lagi. Andre, kamu hanyalah orang yang tidak berguna.
Untuk apa kamu berpura-pura denganku? Ujar Fajri. Benar Andre, kamu hanyalah petugas keamanan biasa. Sedangkan Pak Fajri adalah manajer yang kaya dan memiliki kekuasaan. Apakah kamu berhak untuk mencari masalah dengan Pak Fajri? Andre, dengarlah nasihatku, segeralah minta maaf kepada Pak Fajri. Kalau tidak, kamu mungkin saja tidak akan mendapatkan pekerjaan di kota Balangan. Meskipun Isur menasehati Andre, tapi setiap kata-katanya penuh dengan ancaman. Andre berkata, manajer pemasaran yang kecil begitu berani juga untuk mengalahkanku. Isur, kamu sedang bercanda denganku. Raut wajah Isur berubah perlahan, tak disangka kalau Andre begitu tak tahu malu. Ia mendengus dan tidak mengerti apa yang ia katakan. Fajri tertawa sombong dan berkata, meskipun aku adalah manajer yang kecil, tapi ucapanku bisa memecatmu dari perusahaan dengan mudah. Apalagi bisa membuatmu tidak mendapat gaji dan uang jaminan. Andre, aku jujur kepadamu bahwa memecatmu itu adalah rencanaku. Aku sungguh tidak mengerti kamu menggunakan apa untuk bertarung denganku. Kalau kamu begitu hebat, kamu ambil dulu gaji sebelum kamu pergi ataupun minta Pak Yamin untuk menarik keputusan untuk memecatmu. Fajri, kamu sangatlah sombong. Di saat itu, terdengar suara yang cukup keras. Semua orang menoleh dan memandang ke arah suara tersebut, dan melihat Pak Yamin yang berada elevator. Melihat raut wajah Pak Yamin yang begitu buruk, Fajri mereka seketika muncul firasat buruk. Apakah Pak Yamin mau pergi? Ujar Fajri sambil tersenyum malu. Hah, Yamin melihat Fajri penuh kekesalan sambil berkata, aku tanya kepadamu, biasanya Andre berperilaku baik di kantor, mengapa kamu harus memecatnya? Kamu juga berada di divisi pemasaran, apakah berhak memecat orang divisi keamanan? Siapa yang memberi hak itu kepadamu? Jangan asal menggunakan hakmu untuk memecat karyawan yang baik di perusahaan. Fajri, kamu akan kupecat kalau tidak segera meminta maaf kepada Andre dan dimaafkan olehnya. Ujar Yamin dengan kesal. Apa? Fajri tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Yamin yang raut wajahnya penuh kekesalan, sepasang kakinya juga bergetar. Isur dan beberapa petugas keamanan yang lain juga tercengang. Bukankah Pak Yamin akan memecat Andre? Apa sekarang maksudnya? Andre memandang Yamin yang marah besar kepada Fajri, lalu tersenyum. Next episode 5.